In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan semua senantiasa diberi kesehatan. Kesehatan adalah anugerah. Kita tetap semangat, dan yang terpenting adalah suka maupun duka, sehat maupun sakit, untung maupun malang, kita tetap bahagia karena Tuhanlah sumber kebahagiaan kita. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan Injil Lukas bab 12 ayat 39 sampai 48. Pada suatu ketika berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Camkanlah ini baik-baik. Jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kalian juga siap sedia, karena Anak Manusia akan datang pada saat yang tak kalian sangka-sangka." Petrus bertanya, "Tuhan, kami sajakah yang Engkau maksudkan dengan perumpamaan ini, ataukah juga semua orang?" Tuhan menjawab, "Siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana, yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk membagikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya ketika tuan itu datang. Aku berkata kepadamu, sungguh, tuan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Tetapi jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukuli hamba-hamba lain, pria maupun wanita, dan makan minum serta mabuk, maka tuannya akan datang pada hari yang tidak disangka-sangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan tuan itu akan membunuh dia serta membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Barang siapa diberi banyak, banyak pula yang dituntut daripadanya. Dan barang siapa dipercaya banyak, lebih banyak lagi yang dituntut daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil pada hari ini mengajak kita bukan hanya untuk menjadi hamba yang berjaga-jaga dalam kewaspadaan dan kesetiaan, tetapi juga menjadi hamba yang bertanggung jawab atas tugas yang dipercayakan kepada kita. Bila tidak, maka kita sendiri yang akan menanggung
akibatnya. Itu gagasan pertama yang bisa kita renungkan. Gagasan yang kedua yang memang secara jelas disebutkan bahwa kesiapsiagaan itu, kesiapsediaan itu dimaksudkan sebagai kesiapsediaan kita menyambut kedatangan Tuhan di dalam hidup kita. Pada bagian ini ada dua yang bisa kita perhatikan. Yang pertama, kedatangan Tuhan dalam arti yang lebih luas yang sering disebut akhir zaman atau orang menyebutnya sebagai hari kiamat. Yang kedua, akhir zaman personal, ya, kehidupan kita, hidup mati kita. Untuk kedua hal ini, tidak seorang pun mengetahuinya. Kapan akhir zaman atau hari kiamat akan terjadi, tak seorang pun tahu. Itu adalah hak prerogatif Allah. Termasuk di dalamnya tentang hidup mati kita, terutama kalau kita omong tentang kematian, kapan kita mati, tak seorang pun tahu. Hidup mati di tangan Tuhan, akhir zaman di tangan Tuhan. Justru karena itu, kita dipanggil untuk berjaga-jaga dan siap sedia selalu melakukan kehendak Bapa di dalam kehidupan kita. Kehendak Bapa tidak pernah diragukan adalah agar kita semua melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita, di dalam tugas perutusan dan pelayanan kita. Dan karena itulah maka gagasan yang kedua ini erat terkait dengan yang pertama, tanggung jawab. Justru tanggung jawab itu kita wujudkan, kita lakukan, kita upayakan sebagai bagian dari persiapan kita menyambut kedatangan Tuhan. Jangan sampai pada saat kita ternyata dijemput oleh Sang Pemilik kehidupan ini, tugas pelayanan yang mestinya dipercayakan kepada kita ternyata belum atau bahkan tidak kita jalankan dengan maksimal, dengan sebaik-baiknya. Apa tugas itu? Secara sederhana, tugas kita di dunia ini adalah dipanggil untuk pertama-tama memuliakan Tuhan. Maka segala sesuatu yang kita lakukan, kita upayakan, kita kerjakan adalah untuk kemuliaan Tuhan. Selanjutnya, dengan memuliakan Tuhan, kita menjalankan perutusan yang bersifat manusiawi, tanggung jawab kepada sesama dan kepada alam semesta ini. Kita dipanggil untuk saling peduli, saling memperhatikan, mengembangkan bela rasa dan kepekaan kepada sesama kita, terutama mereka yang menderita, yang mengalami kekurangan, yang membutuhkan pertolongan kita, dan kepedulian kita kepada alam semesta ini. Kita dipanggil untuk memelihara, merawat alam semesta ini, dan menggunakannya untuk kepentingan dan kebaikan bersama, bukan untuk manfaat sesaat, apalagi keuntungan-keuntungan pribadi. Nah, itulah tugas-tugas kita. Kita dipanggil untuk melakukannya dengan setia, sehingga pada saat Tuhan menghendaki kita mempertanggungjawabkan tugas itu, kita bisa dengan penuh syukur, rendah hati, sukacita mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Semoga kita diberi rahmat untuk selalu berjaga-jaga dengan setia, melakukan setiap tugas yang dipercayakan kepada kita, memuliakan Allah, peduli kepada sesama, peduli kepada alam semesta ini. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua, sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Salam sehat.
tetap semangat, jangan lupa bahagia. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam